Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di AK Channel AK Bimbingan Belajar. Apa kabar adik-adik sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, di video kali ini kakak akan melanjutkan materi tentang persamaan garis lurus ya. Kemarin kita sudah membahas tentang mencari gradien. Juga terakhir kemarin kita membahas tentang persamaan garis lurus melalui garis sejajar ya. Untuk linknya nanti kakak tulis di kolom deskripsi ya. Dan untuk sekarang kita akan membahas tentang persamaan garis lurus ya. Persamaan garis lurus ya, masih persamaan garis lurus, tetapi kita akan membahas yang melalui garis tegak lurus ya. Garis tegak lurus ya. Oke, seperti apa nanti penjelasannya? Oke, disimak baik-baik. Tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe, di like, dan di share ya, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan rumus-rumus cepat dan cara singkat mengerjakan soal matematika lainnya ya. Yuk langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya baik adik-adik, apa sih yang dimaksud dengan persamaan garis melalui garis tegak lurus ya? Tegak lurus. Oke, pada dasarnya sama ya untuk persamaan garis sejajar dan tegak lurus ya. Hanya perbedaannya di sini, kalau sejajar kan dia garisnya seperti ini ya. Nah, jadi dia untuk X dan Y-nya sama gitu ya. Bahkan untuk gradiennya juga sama. Nah, untuk persamaan garis lurus melalui garis tegak lurus ya, di sini berbeda ya. Kenapa? Karena di sini yang jadi masalahnya adalah yang garis L pertama ya. Garis pertama itu dia ke arah kiri dan yang L2 adalah ke arah kanan. Jadi dia tegak lurus di sini ya, saling berpotongan. Nah, otomatis dia yang tadinya misalkan X sama Y ya, X, Y, dia posisinya Y bertukar, Y dan X. Jadi dia posisinya adalah berlawanan ya. Begitu juga dengan tandanya ya. Kalau tadinya tandanya positif ya, dia akan berubah jadi negatif, ataupun tadinya negatif dia akan berubah menjadi positif ya. Jadi misalkan ada seperti ini ya, 2x plus 3y misalkan ya. Nah, dia kalau bersinggungan dengan garis tegak lurus ya, dia maka akan berubah menjadi yang tadinya Y jadi X, yang tadinya X jadi Y ya. Jadinya di sini 2Y sama 3x ya, dan yang tadinya positif itu akan menjadi negatif tanda operasinya ya, ataupun yang tadinya negatif akan jadi positif karena dia yang awalnya miring ke kiri ya, miring ke kiri. Nah, garis yang keduanya miring ke kanan, otomatis tandanya juga akan berubah dan posisi X dan Y nya juga akan berubah ya. Biar lebih paham kita menggunakan soal saja ya. Kita akan menggunakan contoh soal aja biar lebih paham. Yuk kita perhatikan. Nah baik ya adik-adik, kakak punya contoh soal ya. Persamaan garis lurus melalui titik X, Y dan tegak lurus dengan garis AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, contoh soalnya, tentukan persamaan garis lurus melalui titik 2,5 dengan garis lurus dengan tegak lurus ya, dengan garis 2x plus y plus 5 ya sama dengan 0. Nah, pertama kakak akan menjelaskan pakai cara sekolah dulu ya, biar nanti tahu perbandingannya ya adik-adik ya. Dan pertama kalau ada soal kayak gini ya, kita harus mencari gradien 2 dulu ya. Ini kan kita rubah dulu di sini untuk bentuknya kita rubah ke Y sama dengan mx plus C ya. Berarti di sini kita rubah yang tadinya 2x plus Y plus 5 sama 0 ya, kita rubah menjadi di sini Y sama dengan min 2x min 5 ya, karena 2x sama 5 nya loncat sama dengan. Nah, setelah itu ini kan gradien 1 ya, ini gradien satunya adalah min 2, jadi gradien satunya adalah min 2 ya. Karena di sini tegak lurus, kita harus cari gradien 2. Untuk gradien 2 nya cara mencarinya adalah
M1 dikali M2 sama dengan min 1 ya. Tadi M1-nya adalah min 2 ya. Berarti di sini Kak, ini kenapa min 1? Ini rumusnya seperti ini ya. Biar lebih jelas Kakak ganti warna deh, biar lebih jelas ya. Kakak ganti warna. Sini kita pakai warna biru ya. Kita pakai warna biru biar tahu rumusnya ya. Untuk rumusnya berarti M1 dikali M2 sama dengan min 1. Nah, ini rumusnya. Lalu setelah itu kita cari M2-nya ya. Untuk cari M2-nya gampang ya. Kita gradien pertamanya kita masukkan. M1-nya adalah min 2 dikali M2 sama dengan min 1. Berarti M2 sama dengan min 1 dibagi min 2 ya. Berarti M2-nya sama dengan setengah ya. Nah, di sini sudah ada M2-nya, berarti kita tinggal masuk ke rumusnya ya. Untuk rumus mencari persamaan garis ya, kita masukkan ke rumus persamaan garis ya. Rumusnya apa? Ada yang masih ingat? Untuk rumusnya yaitu Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1 ya. Di sini kita masukkan ya. Berarti di sini Y ya. Untuk Y1-nya berarti yang ini ya. Ini X, ini Y ya. Berarti Y1-nya adalah 5 ya. Berarti Y dikurangi 5 sama dengan, nah ini kita sudah pakai M2 ya. Berarti M2-nya adalah setengah ya. M2-nya adalah setengah dikali X min Y, X1-nya adalah 2 ya. 2. Oke. Nah, di sini ya, Kakak tidak mau ada pecahan, kita kali 2 saja ya, karena di sini pembilangnya 2, kita kali 2 ya. Berarti di sini adalah 2 kali Y adalah 2Y min 5 dikali 2 berarti 10 ya. 5 dikali 2 10 sama dengan, nah ini berarti 2-nya habis ya. Berarti tinggal 1 dikali X min 2 ya. Sampai sini paham ya adik-adik ya. Oke, setelah itu kita kalikan lagi 2Y min 10 sama dengan X. Ini kan 1 kali X, 1 kali min 2 adalah min 2. Berarti di sini 2Y sama dengan X min 2 ya. Lalu min 10-nya loncat jadi plus 10 ya. Berarti di sini 2Y sama dengan X min 2 ditambah 10 adalah plus 8 ya. Jadi persamaan barunya adalah 2Y sama dengan X ditambah 8 ya. Atau kita rubah ke dalam bentuk umum, berarti jadi 2Y sama dengan ini sudah bentuk umum ya. Jadi tidak usah dirubah lagi ke dalam bentuk umum. Atau kalau mau dirubah ke dalam bentuk yang seperti ini ya, bentuk seperti ini, kita tinggal pindahkan X-nya ke depan ya. Berarti di sini X-nya pindah ke depan ya, menjadi min X ya, karena loncat sama dengan plus 2Y, lalu 8-nya juga loncat jadi min 8 sama dengan 0. Kalau misalkan X-nya mau positif, kita tinggal rubah saja tanda bacanya, yang tadinya minus jadi plus, yang tadinya plus jadi minus ya. Berarti di sini yang tadinya X-nya minus jadi plus ya, kita positifkan. Yang tadinya plus 2Y-nya adalah negatif, yang tadinya positif ya, kita negatifkan, berarti min 2Y. Yang tadinya min 8 jadi plus 8 sama dengan 0. Nah, seperti ini. Ini untuk cara sekolah adik-adik ya. Nah, kalau cara cepatnya, untuk cara cepatnya ya, Kakak tulis di sini saja. Untuk cara cepatnya, silakan adik-adik perhatikan baik-baik ya. Untuk cara cepatnya ya, cara singkat ya. Cara singkatnya 2X plus Y sama dengan min 5 ya. Nah, perhatikan di sini untuk cara singkatnya bagi persamaan garis yang tegak lurus ya. Tadi Kakak sudah jelaskan bahwa di sini posisi X dan Y-nya kita rubah ya. Berarti yang tadinya X jadi Y, yang tadinya Y jadi X. Berarti di sini 2X jadi 2Y ya. Terus X-nya kan di sini 1 ya, berarti kita tulis X saja. Dan tanda bacanya yang tadinya plus jadi minus, kita kurangi. Dan
konstantanya juga nanti akan berubah ya. Oke. Berarti di sini sama dengan ya. Lalu kita lihat Y dan X-nya ya. Di sini Y-nya kan 5, kita tulis saja di sini kecil 5. Lalu X-nya di sini 2, kita tulis saja di sini 2 ya. Nah, lalu setelah itu dikalikan ya, teman-teman ya. Di sini 2 dikali 5 ya. 2 dikali 5 adalah 10 ya. Lalu di sini kan ada 1 ya, cuman tidak kelihatan. Min 1 dikali 2 adalah min 2 ya. Maka persamaan barunya ya adalah 2Y min X sama dengan berapa nih? 8 ya. Nah, kalau mau dibuat dalam bentuk umum berarti jadi 2Y sama dengan X ya, karena min X-nya kan loncat sama dengan ya, plus adalah 8. Nah, sama kan ya? Tuh, atau kalau mau dirubah dalam bentuk seperti ini juga nanti hasilnya seperti ini ya. Jadi caranya seperti itu adik-adik. Terserah adik-adik mau pakai cara yang sekolah ya, yang ini cara sekolah ya. Cara di sekolah. Nah, seperti ini kita cari gradien dulu ya. Lalu habis itu cari persamaan garis, atau kita mau pakai cara singkat seperti ini ya, yang bisa dikerjakan dalam hitungan detik ya. Oke, bisa dipahami ya adik-adik. Biar lebih paham, coba kita cari lagi soal yang lain ya. Kita pakai cara singkatnya ya. Oke ya. Lalu berikutnya ada soal ya, kita coba kerjakan biar adik-adik tambah paham ya. Tentukan persamaan garis melalui titik 4,5 dan tegak lurus ya, dengan garis Y sama dengan 2X min 2X ya. Ini bukan sama dengan ya, tapi min ya, maaf, salah ketik kakak ya. Jadi caranya pertama kita rubah dulu ya, kita rubah Y, ini 2X nya kita loncat sama dengan ya. Jadi min 2X sama dengan min 3 ya. Nah, kalau sudah seperti ini, ingat ya, tadi langkah awalnya kita tukar posisinya ya. Yang tadinya Y jadi X, yang tadinya X jadi Y. Berarti di sini 2Y ya. Yang tadinya X jadi yang tadinya 2X jadi X ya. Dan di sini tandanya yang tadinya minus jadi plus ya. Dan nanti konstantanya juga akan berubah ya. Nah, setelah itu kita masukkan untuk X dan Y-nya ya. Di sini X-nya adalah 4, Y-nya adalah 5. Kita tulis di sini untuk Y-nya 5 ya, kecil saja nggak apa-apa. Terus di sini juga X-nya 4 ya, kita tulis di sini 4. Nah, kita kalikan ya adik-adik. 2 dikali 5 adalah 10 ya. Dan di sini ini ada angka 1, cuman tidak ditulis. 1 dikali 4 adalah plus 4. Jadi persamaan barunya adalah 2Y ditambah X sama dengan 14 ya. Jadi ini persamaan barunya ya, yang tegak lurusnya ya. Kalau kita mau bikin X-nya di depan untuk dalam bentuk persamaan sama dengan 0 ya adik-adik, berarti kita tinggal tulis saja di sini X ya, terus plus 2Y ya. Lalu di sini positif 14-nya loncat sama dengan jadi negatif 14 sama dengan 0 ya. Jadi pada dasarnya adik-adik untuk mengerjakan soal ini kan di sini yang namanya juga persamaan ya. Kalau namanya persamaan ya kiri sama kanan harus sama gitu ya adik-adik ya. Bisa dipahami ya. Oke, kita coba cari soal lain ya. Ya, ini soal terakhir ya adik-adik, semoga bisa tambah paham ya. Tentukan persamaan garis melalui titik min 1, min 4 dan tegak lurus dengan garis Y sama dengan min setengah X ditambah 1 ya. Pertama kita rubah dulu ya bentuknya, Y ditambah setengah X ya, karena setengahnya ini minus loncat sama dengan jadi plus sama dengan 1 ya. Nah, langkah pertama adik-adik kita rubah posisinya, yang tadinya Y jadi X, yang tadinya X jadi Y. Berarti di sini jadi setengah Y, lalu di sini X ya. Nah, tanda bacanya juga berubah, yang tadinya positif jadi negatif. Dan nanti juga konstantanya akan berubah ya. Lalu berikutnya adik-adik kita masukkan untuk X dan Y-nya ya. Sini X, sini Y. Berarti Y-nya adalah min 4. Kita tulis di sini kecil min 4. Lalu di sini min 1 kita tulis di sini min 1 ya, sama dengan ya.
Di sini kita kalikan setengah dikali min 4 adalah min 2 ya. Lalu min 1 dikali min 1, positif kali positif, negatif kali negatif, jadi positif 1 ya. Berarti di sini persamaan barunya adalah setengah Y min X sama dengan min 2 ditambah 1 ya. Berarti berapa min 2 ditambah 1? Min 2 ditambah 1 adalah min 1 ya, min 1. Jadi persamaan garisnya adalah setengah Y. Nah, jadi persamaan barunya adalah setengah Y min X sama dengan min 1 ya. Atau kalau kita tidak mau ada pecahannya ya, kita kali 2 ya. Kita kali 2 ya di sini. Berarti di sini yang setengahnya dikali 2 menjadi 1 ya. Berarti jadi Y ya. Jadi yang min X-nya kita kali 2 jadi min 2X ya. Yang tadinya min 1 di sini menjadi min 2 sama dengan min 2 ya. Jadi bentuk barunya adalah Y sama dengan Y min 2X sama dengan min 2 ya. Atau kalau kita mau rubah dalam bentuk lain ya, takutnya kalau di PG itu tidak ada persamaan seperti ini, kita bisa rubah ya. Misalkan dalam bentuk umum. Jadi bentuk umumnya adalah Y sama dengan min 2X nya loncat sama dengan ya. Berarti jadi 2X ya. Sini min 2 nya tetap. Jadi min 2 ya. Atau kalau misalkan pengen Y nya itu X nya itu ada di depan ya. Misalkan pengen X nya ada di depan. Berarti di sini kita tulis 2X ya. Y nya loncat berarti jadi min apa? Min Y ya. Min 2 sama dengan 0 ya. Seperti itu adik-adik untuk cara mengerjakannya. Lebih mudah kan ya kalau pakai cara cepat ya. Oke, seperti itu adik-adik ya. Baik, mungkin itu saja video untuk menjelaskan tentang persamaan garis lurus ya melalui titik X, Y dan tegak lurus dengan garis AX plus BY plus C ya. Atau tegak lurus dengan garis Y sama dengan MX plus C ya. MX plus C ya. Caranya sama ya seperti ini. Silakan adik-adik mau pakai cara sekolah atau mau pakai cara cepat ini ya. Yang penting dua-duanya jawabannya harus sama ya. Harus betul ya. Oke. Mungkin itu saja dari kakak. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe, di like dan di share ya agar tidak ketinggalan cara-cara cepat soal matematika lainnya ya. Mohon maaf jika ada penjelasan atau perkataan yang keliru ya, karena kakak juga masih sama-sama belajar. Kakak pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak bimbingan belajar menjadi cerdas karena Allah.